Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, pada masa Daulah Umayyah juga, tetapi di Andalusia, di awal-awal kaum muslimin memerintah di Andalusia atau Hispania, sekarang Spanyol, itu dari kerajaan-kerajaan Kristen mencoba untuk meneliti kondisi kaum muslimin, apakah kira-kira siap untuk diserang atau tidak. Ketika diutus seorang utusan di sana, utusan ini jalan-jalan keliling seluruh daerah, tetapi dia terheran-heran dengan seorang anak kecil yang lagi menangis. Kemudian ditanya, "Wahai anak, kenapa kau menangis?" Maka anak tersebut menjawab, "Biasanya saya kalau sekali manah itu dapat 2 burung. Hari ini saya dapat sekali manah cuma dapat 1 burung." Sehingga dia nangis. Kemudian dia berpikir, anak yang masih polos begini aja, ini manahnya, latihannya memanah tapi harus dapat 2 burung. Berarti kalau anaknya aja begini, berarti orang dewasa ini sudah sangat siap berjihad. Anaknya aja latihan berjihad, apalagi orang tuanya. Kira-kira begitu. Apa bedanya obrolan anak ini? Ini adalah anak kecil yang masih polos, bicaranya adalah yang polos. Ini menunjukkan kejadian sungguh. Termasuk yang pertama tadi, obrolan ringan itu menunjukkan jati diri sungguh. Ada benang merah di antara keduanya, yaitu bahwa obsesi kaum muslimin waktu itu masih obsesi yang bagus, yaitu obsesi akhirat, obsesi jihad, obsesi amal baik. Tetapi ketika dilihat 8 abad sesudahnya, sekitar 800 kemudian, datang lagi mata-mata dari negara-negara Kristen waktu itu masuk ke Andalusia meneliti kondisi kaum muslimin. Ternyata sudah sangat berubah sekali kondisinya. Tema obrolan mereka waktu itu sudah berbeda. Yang ditanyakan adalah berapa anakmu, berapa istrimu, berapa hartamu, kamu bagaimana karirmu hari ini, dan lain sebagainya. Intinya adalah masalah dunia. Kemudian mata-mata ini pulang dengan sangat gembira, pulang dengan sangat senang dan merasa yakin bahwa kaum muslimin sudah siap untuk diserang. Dan akhirnya memang sejarah mencatat kaum muslimin diserang, dihancurkan dan tidak pernah berdiri sampai hari ini. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun itu tema obrolan, tetapi efeknya luar biasa. Oleh karena itu maka mumpung ini menyiapkan tahun baru, kita siapkan tema obrolan kita di tahun 2013. Kalau biasanya mungkin obrolan kita masih terkait dunia, kita rubah sedikit-sedikit tema obrolan kita, obrolan yang berkualitas. Karena obrolan yang kualitas itu menunjukkan pribadi yang berkualitas, menunjukkan masyarakat yang berkualitas. Dan insya Allah kita ikut membangun negeri ini menjadi negeri yang berkualitas. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari mewanti-wanti kita agar kalau bicara dipikir-pikir dulu. Apakah kita omongan itu perlu kita sampaikan atau tidak? Kalau nggak perlu ya sudah, nggak usah disampaikan. Jangan dicari-cari. Kalau ada tema nyari-nyari itu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, ini luar biasa. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau kita nggak bisa berkata baik, diam saja, selesai. Karena itu lebih selamat. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemarin disampaikan sampai jam 6 nanti. Sampai jam 6. Oh iya. Sampai jam 6. Pasti pilihan cara Allah Subhanahu wa taala, karena kalau lama-lama kita juga sama-sama capek. Pasti bilang bicara itu sangat luar biasa sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu harus mengambil
janji kepada Bani Israel. Salah satu janji Allah, perjanjian Allah dengan Bani Israel, salah satunya adalah terkait omongan. Nggak boleh ngomong sembarangan. Dalam surat Al-Baqarah itu, wa id akhadna mitsaqa Bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji, sumpah, perjanjian dengan Bani Israel, Allah ta'budu illallah bil walidaini ihsana, agar kalian jangan menyembah kecuali pada Allah dan berbuat ihsan pada kedua orang tua, wa bidil qurba wal yatam wal masakin, pada kerabat dan kepada orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna. Salah satu perjanjian yang diambil Allah kepada Bani Israil adalah wa qulu linnasi husna, dan jaga kalian jangan bicara kepada manusia kecuali kebaikan. Jangan berbicara kepada kebaikan. Itu sampai diambil perjanjian begitu. Saking pentingnya. Wallah alam apa saking pentingnya, atau saking Bani Israel itu nggak bisa dipegang omongannya gitu. Sampai harus disumpahin dulu, harus dibikin MOU gitu, suruh ngomong, kalau ngomong yang baik. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa omongan yang baik itu lebih baik daripada sedekah. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'u hadza. Omongan yang baik, omongan yang menyenangkan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti. Kamu jangan baju itu saya pakai sekarang kamu gaya. Kalau kamu dulu itu siapa? Kamu dulu ikut saya. Sekarang nggak kenal gitu kan? Itu sedekahnya kawan. Sedekah yang diikuti dengan menyakiti, mengungkit-ungkit. Itu lebih baik omong yang baik daripada sedekah yang seperti ini. Karena itu penyakit. Fatibillah. Jadi dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan sangat pentingnya berbicara. Dalam ayat yang lain misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lima taquluna ma la taqulun, mengapa kalian mengatakan sesuatu apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taqulun, sangat besar dosanya kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Artinya omongan. Jadi omongan sangat. Agar omongan kita berkualitas, maka satu hal yang perlu kita pegang yaitu jujur di dalam pembicaraan. Ini sangat penting. Jujur itu ringan tetapi sangat berat dalam kondisi tertentu. Dengan kejujuranlah Ka'ab bin Malik itu ceritanya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa ala salasatil ladzina khuliqu, dan 3 orang yang mereka tidak ikut perang. Ketika satu hari Rasulullah SAW mengumumkan akan melaksanakan perang, yaitu perang Tabuk. Itu waktu itu kondisinya lagi musim panas. Madinah waktu itu panas banget. Memang orang itu pengennya lagi santai-santai. Tidak biasanya Rasulullah kalau mau mengadakan penyerangan itu diam-diam, namanya juga perang kan. Diam-diam. Ini khusus perang ini Rasulullah mengumumkannya dengan dari beberapa hari sebelum sudah diumumkan kita akan mengadakan penyerangan di Tabuk. Silahkan menyiapkan diri. Sudah disuruh siap-siap. Para sahabat yang lain sudah siap-siap. Ini Ka'ab bin Malik dan 2 orang yang lain, sahabat utama, dia masih nyantai-nyantai aja. Dia sebenarnya punya kendaraan. Waktu itu dia punya harta untuk berangkat. Cuma dia menyiapkannya belakangan. Nanti juga besok juga bisa siap-siap. Besok juga siap. Akhirnya pada hari H keberangkatan dia juga belum siap. Akhirnya nggak ikut berangkat karena belum siap. Kemudian tertinggal. Singkat cerita 3 orang ini tidak ikut perang. Sebenarnya yang nggak ikut perang itu banyak. Cuma 3 orang ini memang sahabat utama. Tapi kenapa dia tidak ikut? Karena dia awalnya tadi malas-malasan, tidak siap-siap, akhirnya ketinggalan. Karena itu
Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Rasulnya mengatakan, wa may yata'akhkhar yu'akhirullah. Barang siapa yang mengakhir-akhirkan, Allah akan akhirkan juga. Artinya kalau orang suka mengakhir-akhirkan, Allah akan akhirkan juga. Nabi mengatakan ini kepada orang-orang yang kalau datang ke masjid tidak langsung duduk di satu tempat, tapi aja lah, apa di belakang. Nah ini kemudian Nabi mengatakan pada siapa mengakhirkan sesuatu, Allah akan akhirkan juga. Dan terbukti ini Ka'ab bin Malik, belakang besok-besok juga bisa saja akhirnya ketinggalan. Ini pelajaran. Pasti bilang, singkat cerita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah setelah perang, walaupun sebenarnya nggak jadi perang karena musuhnya nggak ada, musuhnya nggak datang, gitu nggak jadi perang, akhirnya balik lagi selama 20 hari. Ketika sampai di Madinah, orang-orang munafik ini datang oleh Nabi ini menyampaikan, ya Nabi, saya tidak ikut perang kali ini, sakit itu macam-macam. Akhirnya Nabi, ya udah, silakan pulang. Ketika Ka'ab bin Malik datang, ini bingung, saya mau ngomong apa gitu? Kalau saya bohong, pasti orang ngasih tahu kalau saya bohong gitu kan? Ngapain saya harus bohong? Tapi kalau saya jujur, mesti saya dihukum. Ya karena saya nggak benar. Akhirnya dia datang terus terang, ya Nabi, saya ini orang yang sangat pandai berdebat. Saya sangat pandai mencari alasan sesungguhnya. Kalau saya bicara kepada raja-raja yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain, saya pasti akan bisa berbohong. Tapi karena saya bicara kepada engkau ya Rasulullah, saya nggak mungkin bisa berbohong. Saya katakan terus terang, saya tidak punya alasan untuk saya tidak ikut perang. Jadi ya saya jujur. Kata Nabi, kamu sudah jujur, maka tunggu sampai Allah mengampuni. Jadi dihukum untuk tidak diajak bicara. Jadi seluruh penduduk Madinah tidak boleh bicara pada 3 orang ini sampai Allah memutuskan. Sampai istrinya juga nggak boleh bicara. Istrinya nggak boleh bicara, gimana coba? Hidup di satu wilayah tidak ada orang yang mau diajak bicara. Dan tidak ada batas waktunya sampai Allah mengampuni. Kalau jelas, misalkan 100 hari jelas. Oh ini masih 99 hari, masih 50 hari. Ini tidak ada batas waktunya. Nah, sampai Allah memutuskan. Allah memutuskan kapan juga nggak tahu. Sampai ia rasakan dunia itu sangat sempit. Sampai kemudian hari ke-50, ada panggilan, ada pengumuman bahwa Allah telah mengampuni ketiganya. Akhirnya Ka'ab bin Malik lari menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah Allah benar-benar telah mengampuniku? Iya, Allah telah mengampuni. Apakah Allah benar-benar menyebut namaku? Gitu kan? Allah menyebut namaku? Iya, Allah menyebut namaku. Wah, bangga sekali Ka'ab bin Malik. Namanya disebut Allah itu, wah, kebanggaan banget. Nama kita disebut presiden aja dalam pidatonya, senang banget. Wah, disebut ini ya. Apalagi namanya ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai bahagianya dia berjanji, karena Allah telah menyelamatkanku karena kejujuranku, maka saya mulai hari ini saya tidak akan berbohong. Alhamdulillah, saudara-saudaraku dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dengan kejujuran Ka'ab bin Malik selamat, bahkan ceritanya diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam. Sebab kalau waktu itu bohong, bisa jadi juga akan diabadikan, tetapi kebohongannya. Mudah-mudahan di tahun 2013 nanti kita lebih baik daripada tahun 2012. Kita mulai dari hayya kaji, yaitu dengan obrolan kita rubah obrolan tema-tema kita dari yang terkait dunia, kita rubah dengan mudah. Karena itu sangat penting. Kalau obrolan kita masih terkait dengan hal-hal dunia, maka itu menunjukkan kualitas kita. Termasuk kalau di sebuah komunitas apapun, kalau obrolannya sudah ke arah sana, itu sudah tidak berkualitas. Jadi makanya kalau anak ketemu teman-teman itu sudah bicaranya poligami segala macam, ini sudah nggak beres. Sudah sebenarnya masalahnya sudah akut gitu, bukan masalah obrolan, tapi memang ada masalah
Karena omongan itu ibarat puncak gunung es. Perkataan adalah potongan. Itu saja yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat yang dapat kita ambil sehingga lebih mendekatkan masalah kebatian ini disisikan tepat dulu. Kalau boleh ada sebagai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zaman sekarang ini namanya obrolan itu tidak hanya terbentuk dengan bertemunya orang dengan orang, bahkan lebih kepada pengaruh multimedia, TV, radio, internet terutama sudah di mana-mana. Sering kita juga terbawa untuk membicarakan sesuatu hal yang memang diberitakan pagi, siang, malam di semua tempat. Bulan-bulan lalu sekarang ini kita sedang bicara mengenai Partai Demokrat mungkinnya. Bulan lalu kita bicara Aceh Fikri, segala macam sisinya. Bagaimana kita menyikapi kondisi ini? Karena kadang-kadang juga kita sering merasa kita harus update. Ada perasaan minder kalau orang bicara sesuatu kita nggak tahu. Terus akhirnya juga kita berdalih, yang penting kita ambil hikmahnya. Tapi kadang-kadang ada bumbu-bumbunya ya. Apalagi kalau sudah infotainment itu isinya udah gue nggak bisa kondisi seperti itu. Luar biasa. Jadi intinya itu tadi garis besarnya adalah fayakul khairan au liyasmut. Kalau memang perlu kita bicarakan dan ada manfaat ya dari pembicaraan kita, ya ada masalah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, berarti lebih baik tidak usah dibicarakan. Tapi kalau ada manfaatnya karena memang ada pelajaran yang diambil, yang nggak ada masalah sebenarnya dibicarakan. Karena memang ada manfaatnya. Intinya kalau ada manfaatnya, ya apa. Tapi kemudian teori manfaat itu ada juga ada juga koridornya. Lebih banyak mana manfaat atau madaratnya? Di dalam bab Khamar Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu bahwa khamar itu ada manfaatnya, tetapi madaratnya jauh lebih banyak. Jadi koridor ini juga perlu juga dipakai. Apakah madaratnya lebih banyak mana dengan manfaatnya? Kalau lebih banyak madaratnya ya lebih baik tidak. Tapi kalau manfaatnya lebih banyak, tafadhol, kalau tidak ada masalah. Karena kita apalagi kalau membicarakannya dalam rangka ingin menyelesaikannya, itu jauh lebih bagus. Kita membicarakan karena kita ingin menyelesaikan. Tapi kalau membicarakan kalau gitu, apalagi bumbunya tidak sedap gitu, dan tidak ada penyelesaiannya, ya sebaiknya dikurangi. Wallahu a'lam.